di sini penjelasannya ya nak Rizkanya lagi gitu. Makanya abang Pak RT ini nyuruh nak Rizka tuh untuk sumpah pocong supaya terungkap semua. Rizka sampai kapanpun nggak bakal siap kalau misalnya untuk ini macam kau Rizka seperti ketakutan sendiri. Jadi kau tuh nggak usah nutup-nutup, cuma perlu pembuktian. Ya tapi sama aja Pak, Bapak itu menjerumuskan saya untuk sumpah pocong. Orang yang masih pengen hidup itu langsung di kapan kan nggak mungkin. Cuman karena masalah kayak gini. Di sini ya berbicara tuh yang sopan. Saya nih ini di sini tuh RT, lebih dituakan lagi. Bapak ini aneh lah saya rasa. Kenapa Bapak selalu maksa? Nah, saya baru nyuruh orang lupa pocong tuh cuma ini tahu. nyata, ini anak Mas Re. Kurang apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini sahabat ya. Di sini saya tuh masih gimana ya? Memang menaruh curigaan tuh memang sama si Abah. Karena gimana ya? Kenapa dia tuh terlalu berambisi untuk mau katanya yang dia mau ngebantu masalah ini kah, mau pokoknya seakan-akan dia tuh sebagai pahlawan di sini. Tapi bantu menyelesaikannya tuh yang gimana? Saya tuh masih nggak paham. Tapi seolah-olah dia tuh berbicara tuh gini ya sahabat ya. Dia berbicara seperti yang udah ahli, udah pandai dan paling tahu pula gitu kan. Makanya saya ini ya heran sama dia nih gitu kan. Makanya malam ini sekali lagi nih kan tadi dia tuh udah pulang ya. Saya rasa dia udah pulang. Cuman kan saya intip lagi tadi sebelumnya gitu. Saya lihat memang udah nggak ada siapa-siapa di rumah si Rizka Abah Husin pun memang udah nggak nampak dah. Tadi di jalan entah kemana gitu kan. Jadi tadi dia udah memang nggak ada. Jadi malam ini saya coba datangnya Rizka lagi gitu. Kenapa saya curiga gini? Curiga itu gini. Saya kan mau bersumpah pocong untuk si Rizka supaya kita bisa tahu gitu kan. Tapi asal saya tanya nak Rizka, selalu yang jawab tuh si Abah. Makanya pun saya heran. Makanya emosi saya tadi tuh gimana ya? Seumur-umur inilah paling kayaknya memuncak, udah nggak bisa lagi ditenangkan gitu. Sampai saya pun yang tadinya saya tuh sopan, dan kita pun segan sama orang kok memang orang tadi baik ngapain pula kita jahati kan gitu sih. Jadi karena dia tuh sifatnya gimana, seperti pahlawan kesiangan, seolah-olah paling ngerti semua. Kenapa harus dia yang menjawabnya? Asal saya tanya Rizka, selalu dia yang menjawab. Asal saya tanya Rizka, selalu dia yang menjawab. Jadi saya perhatikan si Rizka pun, si Rizka ini sampai juga bingung gitu mau jawab gimana, karena udah terlalu Abah duluan yang ngomong. Paling jelas-jelas nih ya sahabat ya. Jelas-jelas saya ini nanyanya tuh ke Rizka. Tapi tau-tau dia yang lanjut ngomong, lanjut berbicara. Nggak ada nanya ke dia, makanya kan saya marah. Udah nggak Abah lagi saya manggil, udah saya kau-kaukan. Bahkan pun bukan Abah lagi, udah Husin, tak apa-apa saya bilang gitu kan. Ya makanya kan dari awal saya jumpa, ya saya dengan keberadaan dia di kampung saya nih, itu bukan makin tenang ataupun masalah itu bukan makin selesai. Awalnya oke ya. Wah saya senang hati kali dia datang dari sana kan, dari jauh, ngebantu Mas Ri, ngebantu kita semua di sini. Respect lah saya nilai dia gitu kan. Tapi setelah ini kok pikiran dia tuh seperti gimana ya? Ibaratkan anak yang baru tumbuh tuh masih anarkis.
maunya tuh yang dengan kekerasan, pokoknya hakimi sendirilah gitu. Padahal dia tuh tahu sebenarnya, kan pernah saya dengar bicara dia tuh, kan masih ada jalur hukum Pak RT, masih ada. Nah di situ kan dia tahu ada jalur hukum ya, harusnya kan dia bisa paham. Berarti kan nggak boleh ada kekerasan ataupun main hakim sendiri. Jadi di sini kan termasuk dia yang mengarahkan warga, menggerakkan warga untuk menghakimi Mas Rey. Kan sahabat sendiri bisa lihat sih, seperti dia yang paling depan waktu dia tuh datang ke rumah saya dengan membawa Mas Rey itu tadi. Kan dia yang paling depan, bahkan dia duluan yang mukul Mas Rey. Maksud tujuan dia ini apa kan gitu sih. Bahkan dia paling mengerti, katanya hukum lah, beginilah, begitulah. Asal saya tanya, udah sekarang gini, Abah maunya penyelesaian yang gimana? Selalu jawabnya lain. Makanya itu kan di sini ya saya memang feeling tuh, cuman saya nggak berani nyebut, cuman saya takut fitnah aja gitu kan. Memang janggal kali lah lihat dia ini. Makanya kan sahabat, di sini nih ya saya benar-benar berjuang tuh sendiri, ditemani pun sama kameramennya Mas Rey. Kameramen Mas Rey ini selalu saya wanti-wanti, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, Masnya lari, jangan bantu saya, jangan ini saya cukup biar saya yang ini sama Mas Rey. Jadi biar tidak ada lagi, kok kita bilang tuh seperti korban lain lah, ataupun orang dari luar tuh datang ke kampung kita menjadi korban gitu. Makanya saya di sini berjuang memang sendiri, karena kalau memang bukan nggak ada masyarakat tuh yang berpihak ke saya, ada 1-2 tuh pun ada gitu kan. Cuman kan yang saya takuti nanti dia ikut, masyarakat ada 1-2 ataupun 3 orang ikut saya, tahu-tahu nyampe ke sana, kita siapa tahu rambut sama hitam gitu. Tahu-tahu nanti kita begini begitu dibocorkan ke sana, terakhir kan kerja kita sia-sia. Dan saya pun kenapa nggak mau lapor ke pihak yang berwajib tuh karena gini, kan pihak Pak keluarganya si Rizka yang terlalu ngotot waktu itu mau melaporkan ke jalur hukum. Bahkan mereka udah sempat bawa pengacaranya loh, ya kan. Jadi kemana semua gitu? Kok setibanya udah genting seperti ini, Mas Rey udah dalam kondisi yang seperti ini, bahkan satu pun juga nggak ada yang mau muncul. Makanya di sini kan saya nih juga nengok Nak Rizka nih. Saya yakin kok Nak Rizka ini juga terhasut dengan omongan-omongan dibalik semua ini gitu. Saya juga nggak bisa nyebutkan siapa dalangnya siapa, saya pun juga nggak tahu. Makanya kan itulah alasan saya nggak mau melapor ke pihak yang berwajib duluan, karena kan udah mereka duluan yang menantang tim Mas Rey, mau bawa ke jalur hukum, mau bawa ke inilah, bawa pengacara lah. Ya kita, saya, tim Mas Rey dan tim-timnya ya bersedia, karena kan apa, merasa nggak ini loh, ngerasa nggak berbuat yang seperti itu, yang dibilangnya cabul. Makanya kan kita berani. Bahkan Abah Husin berbicara dengan tegasnya kalau bukti-bukti udah jelas. Toh sampai sekarang bukti itu mana? Nggak ada. Kok bukti yang jelas tuh, yang pasti itu kan gini. Saya tahu. Yang pasti itu kan satu, Nak Rizka ini udah ngakunya kok memang dihamili sama Mas Rey.
Nah, waktu berobat katanya dia datang ke rumah, tahu dicabuli Masri. Ini ya sahabat ya, Masri itu datang ke kampung saya itu nggak sekali dua kali. Banyak warga saya yang minta tolong sama dia, bahkan warga saya pun senang kali lah dengan keberadaan Masri di kampung ini gitu kan. Pokoknya banyak yang berubah lah dibuat Masri tadi. Jadi asal Masri datang, Masri nggak di kampung kita nih, misalkan Masri itu lagi pulang ke kediamannya, warga ini selalu bertanya, Pak RT kapan Masri datang lagi Pak RT? Pak RT kapan Masri datang lagi Pak RT? Nanti jadwal dia masih padat, saya bilang gitu aja. Dia kan juga banyak kerjaan, banyak jadwal, manggil dia itu juga nggak segampang ya. Kalau memang dia pun saya telepon tuh datang tuh ya alhamdulillah kali, ringan kali, berarti langkah dia untuk datang ke rumah saya, membantu warga saya gitu kan. Begitulah saya bilang. Jadi warga nih asal dia datang nih memang ditunggunya gitu. Sepertinya tuh mereka tuh terlalu antusias dengan kedatangan Masri. Wah, senang, orangnya baik, ramah, pokoknya tidak ada kata kebencian yang terjadi seperti sekarang ini gitu. Tapi dengan mudahnya, gampangnya, kok kita bilang tuh di malam kejadian itu, dengan 1 malam aja ataupun 2 malam waktu itu, ya semua warga yang di sini tuh gini aja, macam terbalik, lapakkan tangan aja. Yang tadinya bahagia senang dengan keberadaan Masri, lah kok sekarang ya ampun kali lah, amit-amit kok bisa sampai seperti itu. Saya pun makanya heran gitu, siapa dalangnya semua ini, kok bisa sampai masyarakat tuh seperti pikirannya nih udah dirasuki yang nggak baik. Makanya kan di sini saya mau datangi Rizka lagi gitu. Saya ingin mau berbicara tuh memang betul-betul 4 mata sama Rizka, berdua kami berbicara. Mau saya tegaskan lagi, karena saya masih belum puas memang, karena jawaban si Rizka tuh belum ada. Dari tadi yang menjawab tuh cuman si Abah, si Husin tuh aja yang jawab. Pas saya naik ke Rizka, ya Abah, makanya saya belum tahu jawaban Rizka ini apa gitu. Bahkan untuk duduk aja tadi kami bertiga tuh, lah saya kok diatur duduknya gitu. Mesti harus, saya kan mau duduk di sebelah Abah, malah Abah nih tadi udah Rizka sini biar Pak RT sana. Loh, maksudnya piye, maksudnya apa ini? Kok perkara duduk punya diaturnya? Jadi gitulah sahabat ya. Ini sekarang nih kita coba ke rumah Rizka sahabat. Mungkin ya saya di sini dan tim Masri meminta doanya semoga masalah ini cepat selesai. Saya udah terlalu banyak yang saya lewati, saya biarkan begitu saja. Bahkan anak istri saya sendiri pun lupa saya untuk memikirkannya karena mengurus masalah ini. Karena ini menyangkut tentang nyawa, tanggung jawab saya. Masri itu bukan 1 orang 2 orang yang kenal dia. Dia banyak dikenal masyarakat, banyak kenal yang menunggu kedatangan dia, keberadaan dia gitu kan. Bahkan pun ya kok saya sendiri tuh merasakan gitu. Merasakan tuh apa gini, kalau mau pejam mata tuh dengarkan salawat dia gitu kan. Ya memang hati ini tenang, adem, tenang, jiwa tenang gitu. Makanya itulah kok orang baik tadi ya, memang keberadaannya itu selalu ditunggu. Jadi untuk sahabat, semoga kita pun diberi jalan yang terbaik, semoga pun kita jadi orang baik. Janganlah kita seperti gimana kita bilang ya, yang
anak ABG lah, pemikirannya masih mau brutal apa gitu. Majulah kita untuk berpikir. Jadi ya udah gitu aja lah sahabat. Ini sekarang yuk kameramen ya, kita ke rumah Nak Rizka ya. Iya Pak, takutnya lama-lama gitu segen sama dia kan, soalnya udah kemalaman ini. Ya nggak apa-apa, ini kan kampung saya, nggak mungkin lah yang seperti ini seperti itu. Cuman ya doakanlah kita di sini, semoga kita di sini diberi keselamatan, kesehatan dan kelancaran untuk menyelamatkan Mas Ri. Jadi yuk kameramen, kita langsung aja ke rumah Nak Rizka biar kita tanyai Nak Rizkanya tadi, biar kita klarifikasi, karena saya memang masih belum puas. Kayak gitu aja. Kita ke rumahnya, jalan aja kita, nggak jauh dari sini. Iya Pak, siap Pak. Bismillah. Jadi Bapak sebelum kita ke rumah udah ngabarin si Rizka kan? Bapak kan kita udah kesana kan, si Rizka itu nggak di rumah pula. Udah dikabarin kan? Saya ini kok dibilang ya untuk istirahat tuh bisa dibilang cuma 1 jam ataupun 2 jam, itu pun kadang-kadang kok memang pas lagi kena ininya enaknya lah. Tapi ini sahabat, ini rumah kita udah sampai. Nah, kita sampai rumahnya Nak Rizka. Di rumah kayak si Rizka itu? Di rumah kayaknya. Ya bismillah aja ya sahabat ya. Assalamualaikum. 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 Salam Pak RT. Ada apa lagi Pak? Udah, Nak Rizka tenang aja dulu. Kalau Bapak kesini tujuannya untuk mencari ribut yang kedua kalinya, mending Bapak pulang. Udah, Nak Rizka jangan kayak gini Nak Rizka. Kita bicara baik-baik aja. Nggak usah lah ribut-ribut. Karena saya berhak Pak, ini rumah saya. Iya, bapak ngerti ini rumah Rizka. Bapak pun juga nggak ada hak mau main masuk gitu itu. Makanya kan kedatangan bapak di sini tuh cuma mau baik-baik aja, mau nanyakan Rizka tuh yang baiknya aja lah. Nggak usah lagi ada keributan. Jadi tidak ada selisih paham yang makin keadaan udah makin kacau di sini loh Nak. Jadi Nak Rizka tuh nggak usah lagi marah-marah yang gimana. Bapak pun juga nggak akan marah-marah. Yaudah Pak, masuk. Assalamualaikum. Jadi kedatangan Bapak di sini, Bapak masih belum puas dengan jawaban-jawaban yang tadi Bapak datang dengan Abah. Karena gini, Bapak tuh masih menaruh kecurigaan sama Rizka, karena asal setiap Bapak tanya Rizka, kenapa selalu Abah Husin tuh yang menjawab, selalu Abah Husin yang menjawab. Padahal yang Bapak tanya itu kan cuma Rizka, bukan si Abah. Jadi untuk Rizka sendiri lah. Sekali lagi Bapak ini memang mau mempertanyakan masalah suap pocong tadi gitu. Rizka ini mau nggak disumpah pocong supaya apa? Ya supaya semua ini terungkap. Semua ini tuh terungkap. Jadi keadaan kampung kita ini pun nggak semakin memanas, fitnah di mana-mana. Semua ini sebetulnya sebabnya tuh karena Nak Rizka awalnya. Karena Nak Rizka duluan yang ngomong, berbicara seperti itu kan. Jadi cobalah Nak Rizka sekali lagi Bapak tanya,
Bapak tanyakan, Nak Rizka siap kalau memang Bapak sumpah pocong? Enggak. Saya sampai kapanpun nggak bakal siap, Pak. Karena Bapak tahu sendiri kan dalam Islam itu memang melarang kalau misalnya Iya, sumpah Bapak pocong. tahu. Jadi di sini tuh memang dalam agama itu pun memang melarang. Cuman kan ini demi kebaikan kampung kita, Nak Rizka pun juga, dan kebaikan Mas Re. Mas Re itu kondisinya sekarang tuh udah gimana ya, warga tuh terlalu luar biasa untuk menghakimi Mas Re. Jadi Nak Rizka sendirilah. Ini tinggal kuncinya di sini tuh Nak Rizkanya lagi gitu. Nak Rizka tuh siap nggak? Karena Bapak di sini memang betul-betul curiga sama keluarga Nak Rizka, bahkan sama Abah gitu. Makanya kan kuncinya di sini penyelesaiannya ya Nak Rizkanya lagi gitu. Makanya Abah Pak RT ini nyuruh Nak Rizka tuh untuk sumpah pocong supaya terungkap semuanya. Kan dari Rizka bilang, Rizka nggak sampai kapanpun nggak bakal siap kalau misalnya untuk sumpah pocong. Bapak tahu sendiri kan, seumur Rizka kayak gini, dikain kapanin. Coba Bapak mikir aja lah, mikir secara logika. Iya, tapi kan di kayak gitu kan tuh bukan berarti Rizka ini meninggal ataupun udah nggak ada. Ini kan cuma sekedar sumpah. Kita mau tahu kejujuran seorang Nak Rizka itu seperti apa gitu. Maka kan di situ nanti bakal ketahuan kok memang Nak Rizka ini jujur, ya Nak Rizka ya bakal baik-baik aja gitu. Cuman kok nggak jujur, ya mungkin Nak Rizka ini gimana ya kok kita bilang, ya bakal ada imbasnya sama Nak Rizka sendiri gitu. Makanya kan kalau kita cuma berbicara, ya Bapak pun bisa berbicara seperti ini. Aku seorang perempuan ya, saya dihamili sama si Polan. Nah, Ya, siapa tapi tahu ini kan anaknya Mas Re, Pak. ya bisa aja kita berbicara seperti itu gitu loh. Ya pikiran saya nih apa tahu, barangkali Nak Rizka berbicara kayak gitu kan karena Mas Re ini seorang ustadz pendakwah, banyak dikenal orang, baik. Dan gitu pun kok kita bilang untuk pasangan jodoh tuh ya alhamdulillah masih bisa cemerlang, jelas gitu kan. Jadi Nak Rizka nih suka, cuman dengan cara Nak Rizka nih tadi ya gitu, supaya untuk mendapatkan Mas Re, ya Nak Rizka bilang aja kok memang Nak Rizka nih hamil. Ya Bapak barangkali kok misalkan saya nih seorang perempuan, kok memang berniatnya tuh jahat, oh saya suka sama si Polan ini, tapi gimana cara mendapatkannya? Tinggal diakui aja napa, dipitnah aja napa. Bisa aja Rizka pun seperti itu. Karena Rizka ini pun Bapak lihat seperti banyak yang ditutupi. Jadi Bapak menaruh kecurigaan juga sama Nak Rizka ini. Jadi Nak Rizka ini kan asal Bapak datang kemari, ujung-ujungnya kenapa harus debat? Kenapa harus marah-marah? Seharusnya kan tidak seperti itu penyelesaian masalah. Jadi ya Nak Rizka ini harus bijak lah gitu kan. Karena kan Nak Rizka ini masih muda, demi kebaikannya. Karena Nak Rizka ini seperti udah dirasuki yang nggak baik gitu sama Abah. Nak Rizka sendiri pun Bapak tahu karakter Nak Rizka tuh ya nggak pernah keluaran apa gitu kan. Bahkan pun cuman kok keluar pun ya wajar sih, cuman nongkrong-nongkrong, duduk-duduk depan rumah, nggak keluar lasak-lasak kemana-mana. Makanya di sini Bapak tuh banyak naruh kecurigaan tuh ya sama Abah tadi. Kenapa Abah kok seperti pahlawan kesiangan, yang dia bukan warga kita, bahkan dia cuma pendatang, bisa menggerakkan masyarakat untuk menghasut masyarakat seperti menghabisi Mas Re. Jadi Nak Rizka nih cuma ngomongnya ya ini anaknya Re, ini anaknya Re. Iya. Tapi kok memang anak itu keluar, bisa aja kita tes lagi. Karena saya masih memang belum percaya. Masih banyak cara lainnya lagi.
Maka Rizka ini pun kok memang salah ya Rizka juga harus siap menerimanya. Jadi nah Rizka ini asal bapak bicara nggak usah diam aja lah. Coba kasih tahu bapak penjelasan yang ini. Jadi bapak tahu untuk menyelesaikannya. Gini Pak, bapak ini aneh. Coba lah, kenapa bapak itu selalu maksa Rizka untuk sumpah pocong? Coba bapak aja sendiri. Kalau bapak dipaksa untuk sumpah pocong, bapak mau nggak? Lah, kok saya disumpah pocong? Lah ngapain saya disumpah pocong? Kan di sini tuh kau yang bersalah. Ya kan ini Rizka bertanya, kenapa bapak selalu maksa Rizka untuk sumpah pocong? Iya. Kenapa? Bapak mau kok disumpah pocong, tapi dalam keadaan yang gimana? Karena kalau memang dalam keadaan bapak tuh nggak bersalah, ya bapak siap. Ngapain pula bapak yang takut? Orang, karena kan diri kita sendiri yang tahu. Memang, misalkanlah kita dituduh mencuri, gitu kan, sama seseorang. Pak RT mencuri, gitu kan. Itu ada kok barang buktinya. Tapi kita sendiri nih ngerasakan tuh nggak pernah mencuri. Bisa aja orang lain yang naruh barang bukti itu di rumah kita, seakan-akan kita sendiri yang mencuri. Ya bapak berani disumpah pocong, tapi Nariska selalu nggak mau. Berarti kan Nariska ini ketakutan sendiri, masih ada yang ditutupi, makanya bapak curiga. Ya karena Rizka kan tahu kalau sumpah pocong itu emang nggak diajarkan dalam Islam Pak. Seharusnya bapak tuh mikir lah pakai logika tuh, gimana? Ya betul, betul yang Nariska bilang tuh betul gitu kan. Cuman kan gini loh, banyak kok kejadian-kejadian di luar tuh karena nggak ke hukum, larinya ke sumpah pocong. Supaya apa? Untuk meyakinkan lagi dari pihak yang terkaitnya tadi. Gitu. Ya kalau memang kita nggak bersalah, lah kita ngapain takut gitu. Jadi di sini macam kau Rizka, seperti ketakutan sendiri. Jadi kau tuh nggak usah nutupi semuanya. Seharusnya di sini kau tuh bisa membuktikan. Jangan kau tuh kayak gini. Kau tuh bisa membuktikan, oh aku nggak bersalah. Ngapain pula aku takut Ya disumpah tapi pocong? kan harus dengan cara yang lain kan bisa kan Pak? Nggak mesti harus sumpah pocong kan? Ya tapi dari pihak kalian pembuktiannya itu nggak ada. Mana buktinya yang katanya saya punya bukti-bukti jelasnya semua? Mana buktinya sampai sekarang itu nggak ada? Ya ini anaknya Mas Re Pak. Bisa aja kita ngaku kayak gini, ini anak Mas Re. Dari kemarin kalian buktinya cuma gitu aja, anak Mas Re. Aku nih apa tahu gitu. Ya bisa aja kau entah. Ya coba bapak pikir tuh pakai otak. Ini anaknya Mas Re, itu ya ini anak Mas Re. Kau tuh masih bocah, nggak usah kau ini nggak sopan ya sama orang tua ya. Pakai otak kau ngomong sama orang tua, nggak pernah diajarkan apa sama orang tuamu. Kau ngomong nunjuk-nunjuk pakai otak kau bilang. Ya bapak sebenarnya itu juga pakai otak lah. Kok masa harus menjerumuskan anak kecil kayak saya harus sumpah pocong? Ya makanya di sini saya mau tahu kejujuran kau tuh seperti apa. Kau tuh kejujuranmu tuh nggak ada. Coba kau berani terbuka. Otak bapak tuh sebenarnya di mana sih? Di sini apa di dengkul? Kau masih kecil tuh nggak usah maju kali kok berbicara ya. Kamu bisa lihat kamu ini ngomong sama siapa sekarang. Saya ini orang tua kok bisa dibilang nih. Bahkan saya ini pun orang tuamu gitu. Saya ini ngomong seperti ini tuh supaya kau tuh bisa lebih baik. Jadi kau tuh nggak usah malah ngancem-ngancem saya yang begitulah. Lah kan saya nggak ada ngancem bapak yang ngancem saya kan? Saya ngancem kau tuh yang gimana coba saya tanya. Kecuali saya ancam kau tuh yang kubunuh kau nanti saya. Itu baru saya namanya saya ngancam. Ini kan saya cuma perlu pembuktian. Ya tapi sama aja Pak. Bapak itu menjerumuskan saya untuk sumpah pocong. Saya tuh masih anak kecil loh Pak. Nggak mungkin orang yang masih pengen hidup itu langsung dikain kapan, kan nggak mungkin. Cuman karena masalah kayak gini. Loh, kamu bilang itu masalah kayak gini sepele. Berarti kau ini nganggap ini masalah sepele. Ini masalah serius bersangkutan dengan nyawa. Mas Re itu di sana tuh. Aduh, kok kau sendiri pun nengoknya pun ya nggak tega, yang udah dipukuli warga nggak habis-habisan, udah nggak karuan warga mukulinya. Tapi kok bisa cuma masalah kayak gini, bagimu sepele, tapi bagi warga kampung, bagi sekampung sini, makanya kau tuh pakai otak kalau ngomong. Kau tuh berpikir, percuma kau tuh disekolahkan tapi
Bicaramu kayak gini kepada orang tua pun kok kayak gini. Jangan kau main-main masalah yang kayak gini. Ya bapak juga pakai otak lah kalau ngomong. Kurang pakai otak yang kayak mana lu nak Rizka? Bapak datang kemari itu bagus. Tapi apa sambutan kemari? Baru lagi assalamualaikum, kau pun udah marah-marah. Sebetulnya yang nggak punya otak itu siapa sih? Kau yang nggak punya otak di sini. Jangan kau bilangi bapak lagi yang nggak punya otak. Ya karena bapak dari kemarin itu nyari keributan terus sama saya. Jadi tuh Rizka juga bingung pak. Kalau bapak kesini pasti nyari keributan terus. Gini, bapak datang kemari tuh nggak pernah nyari keributan ya. Bapak. Allah, pak. Yang kemarin-kemarin itu sama bosen tuh gimana pak? Bapak ngapa-ngapain ini saya? Soalnya bapak tuh mikir lah. Kau tuh di sini ya berbicara tuh yang sopan. Saya nih ini di sini tuh RT, lebih dituakan lagi. Kau masih kecil udah ngomong ke orang tua tuh seperti itu, pakai otak, nggak ada otak didengkul. Kau tuh mikir jadi anak seharusnya. Di sini tuh saya berjuang menyelesaikan masalah kau sendiri. Bahkan di sana nih yang saya perjuangkan ini itu Mas Rey. Seharusnya itu bisa ngerti kacaunya di kampung itu seperti apa, cuman gara-gara kau sendiri. Jadi kau tuh kok ngomong sama orang tua tuh kok sopan lah. Ya saya ngerti pak. Saya ngerti kali apa yang bapak bilang. Kenapa saya bisa kayak gini ya karena bapak menjerumuskan saya untuk sumpah pocong terus. Bapak ini aneh lah saya rasa. Kenapa bapak selalu maksa? Kau tuh ya capek kali aku bilangin kau nih. Kau tuh di sini tuh dengan cara apa lagi aku menyelesaikan masalahmu itu? Cuman inilah cara satu-satunya menyelesaikan masalahmu. Ya dengan sumpah pocong. Bapak sebenarnya paham agama nggak sih? Kau selalu menjerumuskan sumpah pocong. Bapak sebenarnya tuh orang apa? Sekali lagi kau ku ingatkan ya. Saya tuh masih berbicara. Kamu ngerti nggak sih? Saya tuh masih berbicara, nggak usah kau potong. Kalau sopan santunmu pun nggak ada di sini. Jadi kan gini, inilah cuma cara satu-satunya tuh menyelesaikan masalah kau. Nggak ada lagi cara lain. Bahkan kalian sendiri yang menantang kami, menantang pihak Mas Rey untuk ke jalur hukum. Yang kalian bawa pengacaranya lah apalah. Toh sampai sekarang tuh mana? Kenapa giliran Mas Rey udah diajar begini sama warga begini begitu? Lah kalian tuh juga mengelak-ngelak. Lah kapan masalah ini mau selesai? Kalau kau pun juga masih kayak gini terus. Kau tuh pakai otak jadi anak. Jangan kau jatuh jadi anak durhaka yang ada. Berpikir kau sipit jadi orang. Seharusnya saya ini nggak pantas sih ngomong sama warga kayak gini. Tapi karena apa? Karena mulutmu sendiri yang terlalu berlebihan. Kau tuh udah kurang ajar kali sama orang tua. Gimana masalah ini mau selesai kalau kau sendiri pun juga kayak gini? Otakmu tuh udah otak-otak dajal. Ya bapak sebenarnya juga pakai otak. Di sini saya cuma sendiri di rumah ini. Bapak RT, tapi selalu menjerumuskan warga-warganya harus sumpah pocong. Bapak mikir juga nggak sih? Lah, saya baru nyuruh orang lupa pocong tuh ya cuman kau di sini. Karena gini loh, cuman cara inilah saya mau tahu pembuktian ataupun kejujuran dari pihak kalian. Kalian ke jalur hukum sendiri pun kalian nggak mau. Jadi kalian tuh pakai otak kalau berbicara. Jangan kalian taunya menjerumuskan. Kau tuh tahu di sini tuh Mas Rey tuh udah kayak mana dibuat warga. Aku di sini berjuang menyelamatkan Mas Rey. Tapi kau sedikit pun nggak ada bantu kita di sini. Malah kau tutupi semua yang ada di sini. Maksud kau ini maunya apa sih? Kalau itu memang betul anak Mas Rey, ya kau memang ngapain takut di sumpah pocong? Di sini aja kau udah ngerasa ketakutan. Makanya kau tuh kok ngomong, Rizka, pikir, kau tak. Kau tuh masih kecil. Kau tahu di sini ngomong sama siapa? Jangan bodoh jadi orang. Kau masih kecil ngomong sama orang tua udah kayak gitu. Orang tuamu tuh apa nggak pernah ngajarin? Kau kelihatannya aja lugu, bagus.
Rupanya sifatmu tuh ya kalah binatang kau rupanya. Lah bapak kok nunjuk-nunjuk saya kayak gini? Bapakku aja nggak pernah sejarah dari aku kecil pak, nggak pernah sejarahnya nunjuk-nunjuk kayak gitu. Kok bapak pula saya enaknya? Udahlah bapak mending pulang sana. Bapak kalau misalnya paham agama, bapak tuh nggak bakal menjerumuskan warganya untuk sumpah pocong. Aneh bapak ini saya rasa ya. Kau tuh ya Rizka ya. Saya datang kemari ini niatnya bagus loh. Baik kali, niatnya baik. Di sini saya tuh ya demi kau juga. Tapi kau sendiri aja bilang kok datang kemari lagi untuk marah-marah tuh untuk apa? Ya saya ngerti menghadapi orang tua yang seperti apa. Karena bukan cuma orang seperti kamu yang saya hadapi. Udah banyak warga-warga yang saya hadapi gitu kan. Persoalan-persoalan masalah. Bahkan masalah itu lebih berat dari kamu pun. Ya gak serumit ini, gak seribet ini. Yo enak aja nyelesaikannya. Karena setiap masalah itu selalu ada penyelesaian dengan baik. Lah tapi kau sendiri aja pun diselesaikan kemudian gak mau, gak bisa. Otakku tuh memang udah otak-otak binatang. Cara berbicara pun udah seperti dajjal. Untuk apa kamu disekolahkan kok bicara seperti itu? Kau nih. Udah, mending bapak pulang sana. Daripada bapak di sini terus-terusan nyari ribut, mending bapak pulang daripada bapak saya laporkan ke warga-warga sini saya teriakin maling. Kau nih kok ngancem-ngancem saya di sini? Maksudmu itu apa? Kau tuh yang sopan berbicara. Nggak usah saya lagi nih kau ancam-ancam. Panggil warga. Ya saya tahu kamu tuh di rumah sendirian dan nggak sewajarnya juga saya datang kemari itu tengah malam. Di sini tuh saya cuma mau meluruskan masalah kalian. Udahlah bapak mending pulang lah, jangan banyak basa-basi lagi di sini. Nanti yang ditengok warga tuh yang ada aneh-aneh, karena kita di sini cuma berdua, saya sendiri di rumah ini. Udah bapak pulang sana. Tapi kau ya, sekali lagi kau tuh yang sopan kok berbicara. Gak usah kau ngancem-ngancem saya. Gak usah kau sok-sok mau panggil warga lah, beginilah. Jadi kau tuh kok ngomong tuh pakai otak sih, jadi manusia. Udah, bapak pulang. Saya nggak butuh lagi penjelasan dari bapak. Tapi gini, kau inget ini ya, Rizka ya. Ini yang kau fitnah sekarang ini tuh Mas Rey. Dia tuh bukan orang sembarangan, dia seorang pendakwah, penceramah. Yang ada nanti kau tuh bisa kena ajab dari Allah. Jadi kau berbicara tuh hati-hati. Saya bukan fitnah, ini emang nyata. Ini anak Mas Rey. Kurang apa lagi? Tapi kau tunggu aja, ada pembalasannya semua itu samamu nanti. Ini bakal terungkap semuanya kok memang kau itu memang dalangnya juga. Bahkan saya pun memang naruh curiga samamu. Jadi kau hati-hati untuk memfitnah orang. Ini seorang Mas Rey yang kau fitnah, bukan orang sembarangan.